Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Madura, yang kami hormati pula dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam, yakni Bapak Fajarus Shadiq MPDI. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Madura Pamekasan. Di sini saya ingin menjelaskan sekelumit dari salah satu materi kuliah Filsafat Islam, yakni Gerakan Feminisme Islam dalam perspektifnya Fatimah Mernissi. Wanita sebagai bahan pembicaraan selalu saja menarik perhatian. Apalagi berbicara tentang pergerakan kaum wanita dari masa ke masa. Maka karena di sini wanita itu selalu menjadi bahan percobaan atau kelinci percobaan oleh kaum pria, maka dari itu setiap wanita itu harus berusaha dan berupaya agar ia tidak menjadi bahan percobaan itu lagi, agar wanita tidak menjadi bahan pergunjingan lagi oleh kaum pria. Kaum pria itu selalu merasa memiliki kelebihan daripada kaum wanita. Namun perlu diingat bahwa kaum wanita dan pria itu memiliki kedudukan yang sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena kaum wanita dan pria itu tidak akan lepas dari kekurangan, mengingat bahwa pria dan wanita sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perlunya kesadaran bahwa pria yang merasa memiliki kelebihan daripada wanita itu harus lebih bisa menghargai kaum wanita, pun juga sebaliknya. Selanjutnya itu pemikiran Fatimah Mernissi. Beliau lahir di Maroko pada tahun 1940 di kota Fes atau Harem. Beliau lahir di tengah-tengah keluarga yang sangat patuh dan berpedoman pada adat dan budaya, yang mana adat dan budaya atau tradisi yang ada di daerahnya itu sangat menjelaskan tentang perbedaan kaum wanita dan pria. Seperti seorang pria itu diperbolehkan keluar rumah, mengadakan transaksi bisnis atau mendengarkan banyak berita. Namun kaum wanita sama sekali tidak diperbolehkan untuk keluar rumah gitu. Dan itu yang terjadi atau dialami sendiri oleh beliau, ini Fatimah Mernissi. Fatimah Mernissi pada waktu beliau masih muda, beliau sedang menjalankan atau mengikuti pendidikan Al-Quran, yang mana kemudian gurunya, salah satu dari gurunya mengatakan bahwa pendidikan itu hanyalah untuk mengetahui batas-batas kesucian diri atau yang disebut wudhu. Maka dari itu kemudian Fatimah Mernissi itu merasa sangat terkekang. Beliau sangat terkekang atau kemudian beliau merasa ragu atas apa yang ia lakukan. Namun beliau memiliki seorang nenek yang bernama Lala Yasmina. Kemudian nenek tersebut memberikan bimbingan seperti menceritakan keadaan wanita pada zaman Rasulullah, bagaimana wanita itu diangkat derajatnya, bagaimana wanita itu kembali memiliki martabat sejak Rasulullah hadir. Kemudian bimbingan dari neneknya tersebut menjadikan hati beliau lebih tenang daripada sebelumnya yang beliau merasa ragu atas setiap yang beliau lakukan. Gerakan feminisme Islam itu timbul karena terdapat ketidakadilan di mata masyarakat dalam memperlakukan wanita. Wanita itu dimanapun ia berada selalu mencurahkan tenaganya dalam melestarikan keluarganya, seperti sudah mendidik anak atau sudah melaksanakan tugas-tugasnya dalam keluarga. Namun di luar rumah tangga, wanita juga bisa memegang peranan untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, dari itu masih dirasa seperti masih ada ketimpangan dalam berpikir, utamanya dalam memposisikan wanita, di mana wanita sudah bisa melakukan
atau memegang peranan baik di dalam rumah tangga atau di luar juga, namun wanita masih seperti berada satu tingkat di bawah pria, seperti sangat sulit untuk disetarakan. Nah, dari itu maka muncullah pergerakan feminisme dalam Islam ini. Apalagi ajaran Islam juga sudah menjelaskan dengan tegas bahwa kedudukan wanita dan pria di mata Allah itu sama. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di mata Allah antara kaum wanita dan pria itu adalah yang paling takwa. Gerakan feminisme Islam yang dilakukan oleh Fatimah Mernissi ini adalah suatu bentuk perjuangan beliau di mana agar wanita kembali mendapatkan haknya dan juga mendapatkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti dalam kemajuan pendidikan, wanita juga berhak mendapatkan bimbingan atau pendidikan yang juga tinggi sebagaimana yang didapatkan oleh pria, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang juga bisa dilakukan oleh seorang wanita selama wanita tersebut tidak menembus batasan dari syariat Islam. Fatimah Mernissi mendapati para sejarawan itu memperlakukan wanita itu sudah dengan baik. Dilihat dari bagaimana beliau itu menyetujui pemikiran yang disumbangkan oleh para wanita, juga menerima dengan baik seorang wanita menjadi pakar ahli hadis atau menjadi sahabat Nabi yang juga dipercaya dalam menyampaikan hadis-hadis Rasulullah. Namun setelah pada abad selanjutnya atau pada perkembangan selanjutnya, kemudian hal tersebut menjadi terbalik. Wanita menjadi kaum yang dipinggirkan kembali, wanita juga menjadi kaum yang hak-haknya kemudian diabaikan. Sedangkan di sini kaum pria seperti memiliki kedudukan yang lebih dominan daripada seorang laki-laki. Maka ini juga menjadi sebab mengapa pakar ahli hadis atau tafsir itu lebih banyak kaum pria, karena pada waktu itu kedudukan wanita kembali seperti kemudian dijatuhkan lagi. Wanita seperti tidak memiliki haknya kembali dan tidak memiliki keadilan yang sebelumnya sudah didapatkannya. Pada saat Fatimah Mernissi mengenyam pendidikan menengah, beliau memiliki guru hadis, dan salah satu dari gurunya itu mengatakan bahwa ada hadis yang menerangkan apabila kepemimpinan diberikan kepada perempuan, maka bersiaplah untuk menerima kehancurannya. Dan masih banyak lagi pengalaman yang dialami oleh Fatimah Mernissi yang kemudian semua pengalaman tersebut dijadikan dorongan. Kemudian beliau memiliki tekad yang bulat untuk mempertahankan atau mengembalikan harkat dan martabat seorang wanita. Dia juga memiliki semangat yang tinggi yang kemudian mencari jalan keluar dalam menegakkan keadilan ini. Beliau juga melakukan penelitian dalam persoalan gender dan lain sebagainya. Selain ahli hadis atau ahli tafsir yang sedikit dari kaum wanita yang kemudian menjadikan pria seperti memiliki posisi yang lebih dominan daripada wanita, gugatan gender yang diajukan oleh Fatimah Mernissi adalah mengenai hadis-hadis misogini atau hadis-hadis yang berisi tentang ketidaksenangan terhadap wanita, seperti hadis yang berasal dari Bukhari dan Abu Barkah yang isinya siapa yang menyerahkan urusannya kepada kaum wanita maka tidak akan atau bersiaplah dalam kehancurannya. Kemudian hadis yang berasal dari Abu Hurairah, anjing, keledai dan wanita akan membatalkan sholat jika ia berada di depan orang yang sholat. Kemudian selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ada 3 hal yang membawa bencana, yaitu rumah, wanita, dan kuda. Kemudian yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, sepeninggalku kelak tidak ada penyebab kesulitan yang lebih fatal bagi pria kecuali seorang wanita. Dan juga masih banyak lagi hadis-hadis misogini yang beliau ajukan, yang mana hadis tersebut seperti
seperti seakan-akan tidak benar adanya, karena Rasulullah saja sudah mengangkat harkat dan martabat seorang wanita. Bagaimana penerusnya atau sahabat-sahabatnya bisa kemudian memposisikan wanita di bawahnya gitu. Jadi Fatimah Mernissi di sini beliau sangat berjuang di dalam melakukan pergerakan atau gerakan feminisme Islam. Beliau sangat berjuang dalam menjaga harga diri wanita yang kemudian seakan-akan ditindas oleh seorang laki-laki. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.